cilik balik ya bakal dohar maka teman berdela atau buru-buru ke bujuke balik atau buru-buru ke bujuke balik. Kita masuk bab baru. Ini bab terakhir apa ya? Dari kitab ini. Ya sudah tidak ada pembahasan lagi. Ya ini berarti ini wah. Iya. Nah, bab terakhir. Di bab terakhir dari juz ini ya. Jadi panjang sekali berarti ini pakai. Berarti wong sing kebujuk mutakin malur itu juga banyak sampai panjang sekali pembahasannya nanti. Jadi bab baru ini menerangkan asnaful mutakin, kelompok orang yang terperdaya terkecoh, menyangka baik tapi ternyata buruk. Ada kelompok-kelompok yang terperdaya terkecoh. Di masing-masing kelompok ini ada pecahan-pecahan, berarti sub-kelompok. Kelompoknya sendiri, kelompok besarnya ada 4. Kelompok pertama yakni ahlul ilmi. Nah, di ahlul ilmi ini ada pecahan-pecahan. Ahlul ilmi yang kebujutnya terperdayanya itu macam-macam bentuk terperdayanya. Jadi wong pinter itu penyakitnya ya macam-macam. Sampai mantul itu orang kok sitok. Nah sekarang bahas tentang kelompok 1 ahli ilmi. Di kalangan ahli ilmi, para ahli ilmu ya ulama sesuai dengan julukan masing-masing ya. Ada satu pecahan di ahli ilmu ini yang memperdalam ilmu syariat, ilmu akal ya. Pokoknya total al-ad mempunyai ilmu syariat atau ilmu akal. Sampai dia tidak sempat mengawasi organ tubuhnya. Tidak dia awasi, tidak dia jaga, tidak dia hindarkan dari maksiat. Juga dia tidak memaksanya organ tubuhnya ini untuk melakukan kebaikan. Tidak memproteksi dari kejahatan, juga tidak mendorong untuk ketaatan. Kenapa tidak sampai koreksi? Karena ke GR guru itu GR ya, bisa disingkat. Singkatannya orang GR itu jadi ngomong soal bener itu. Guru itu ya GR. Menyangka bahwa mereka ini di mata Allah sudah mulia. Saking mulianya sampai merampai tingkatan merasa tidak akan disiksa Allah. Malah karena merasa ulama tidak hanya tidak disiksa, berarti diampuni, bahkan malah bisa memberi syafaat kepada orang lain. Dosanya tidak akan dituntut oleh Allah karena mereka mulia. Itu kelompok ini kelompok ya yang kebujuk. Seandainya mereka melihat dengan mata hati mereka, mau menyadari ilmu itu ada 2. Ini jadi diterang sederhana kok. Imam Ghazali pakai teori barangnya. Kalau dia mau sadar ilmu itu ada 2. Nah begitu turi aja ngomong nggak bisa. Kok lewat dengan terang. Kalau dia mau berpikir ilmu ada 2. Yang pertama ilmu muamalah, yang kedua ilmu mukasyafah. Ini sudah dari awal Imam Ghazali di kitab juz 1 bagian awal membagi 2 ilmu ini, mukasyafah dan muamalah. Dan mukasyafah itu apa? Yang pendek kata, mukasyafah itu ilmu keterbukaan atau pencerahan, ilmu makrifat lah. Nah ini tidak dibahas terbuka karena ini ma'rifatullah ya, kaitannya dengan karomah, pewalian dan lain sebagainya. Ini bukan ilmu zahir. Yang kedua ilmu muamalah.
Apa ilmu muamalah itu? Ya ilmu yang lahiriah, seperti halal haram, seperti lagi akhlak baik, akhlak terpuji, akhlak tercela, bagaimana mengatasi akhlak tercela. Dan kelompok ilmu muamalah ini ada semata-mata ditujukan, maksudnya tidak lain tujuannya untuk diamalkan. Ini ilmu muamalah, ilmu praksis, praktek, praktikum. Kok kalau ilmu ini tidak diamalkan, ya lam yakun lihadil ulum qimah, jadi tidak ada nilainya, tidak berharga. Jadi ilmu yang dirumuskan supaya dipraktekkan, kok tidak dipraktekkan, ya berarti ilmu ini tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, percuma punya ilmu. Ini namanya ilmu muamalah. Ilustrasinya oleh Imam Ghazali seperti ini. Ada orang sakit, diidap penyakit. Lah penyakit ini hanya bisa disembuhkan, dihilangkan dengan obat-obatan, ramuan obat yang diracik dengan banyak racikan. Racikannya ini hanya dokter sing cerdas yang bisa meraciknya. Jadi ada orang kena penyakit akut, obatnya itu hanya bisa diketahui oleh dokter ahli. Terus orang ini pergilah ke si tempatnya dokter, meninggalkan rumah kampung halamannya, terus ketemu si dokter ahli. Dokter ahli ini terus memberitahu, mengajar si orang sakit ini, wahai saudara, wahai kisana, gitu. Ini penyakitmu ini, obatnya ini, rinciannya tulis, tulis rinciannya, ono gondong gedang, ono yola, kakak, kakak. Ono rincian ramuannya ini, tambah ini, tambah ini. Ramuan komposisi yang pertama, unsur pertama tadi, ini cari yang jenis ini, nanti kadarnya sekian. Itu. Yang unsur kedua ini, nanti porsinya kadarnya sekian. Ojo kakek, jangan kebanyakan, jangan terlalu kurang. Nah, sudah paham. Terus cara mengolahnya, menumbuknya itu begini. Ojo angger kaya nyangger. Kuyah, lombok, terasi, tomat, berkagak tidak. Ada kaifiyah dari kulli wahidin. Ada cara deploknya, menggerusnya begini. Ini masukkan dulu sekian, urutannya ini dulu. Nah, terus nanti setelah ini diaduk di si orang sakit mempelajari, akhirnya tahu. Ya. Tahu, terus kemudian dia nyalin yang diterangkan oleh si dokter tadi. Tulisannya bagus, rinciannya jelas, kemudian dia bawa pulang. Dibawa pulang ke rumah ini, catatan medis ini, catatan ramuan itu. Dia baca bolak-balik. Bahkan kalau ada orang sakit datang ke dia kasih tahu. Oh ini, itu ya. Ini catatannya ini dari Pak Dokter ini, pokoknya ini. Loh, banyak pasien, banyak orang sakit datang ke dia sembuh. Neng sayangnya si sakit ini, si marid pertama ini, itu tidak pernah minum ramuan racikan yang dia racik sendiri.
Ada gunanya atau tidak? Ya tidak ada, dia tetap jadi orang sakit. Seandainya dia menyalin resep itu 1000 naskah, diajarkan kepada 1000 orang, tamunya 1000 orang kasih resep ini, dan semuanya sembuh. Besok datang lagi, tapi si orangnya ini sendiri tidak minum. Itu berarti dia ora sembuh ini. Penyakitnya masih meningkat. Ini ilustrasinya seperti ini loh. Jadi Imam Ghazali ini jangan ada yang dikurangi. Ini harus orang sakit pergi mencari dokter ahli, diberitahu cara meraciknya, kemudian dia mencatat. Ini sudah dia jadi pakar, sudah pakar bidang penyakit ini, sudah banyak menyembuhkan. Tapi dia sendiri tidak minum, itu berarti dia sendiri sakit, tidak sembuh sakitnya. Berarti dia makrurnya ini ya seperti ini. Dia banyak ilmu, menekuni ilmu sekian lama gitu, kemudian membuat banyak orang menjadi pandai gitu ya, tersebar di mana-mana murid-muridnya itu, sampai dia punya perasaan saya ini wah bisa mensyafaati orang, tidak mungkin berdosa, tidak mungkin disiksa. Akhirnya ya kan begitu, banyak orang dia ajar dan jadi orang pintar-pintar. Kan ini guru itu tadi, WR itu tadi. Nah, sama dengan si orang sakit ini, dia GR menyembuhkan ribuan orang, merasa tidak sakit dia karena banyak orang dia sembuhkan. Nah, apakah penyakitnya sembuh? Tidak. Berarti harusnya yang dia lakukan, ya yang harusnya dia lakukan, yo ayazinar dahab wa yastahya, adalah dia ambil uang seperlunya, terus beli obat bahan-bahan itu tadi, terus diracik, diramu sesuai yang diberitahukan, dia minum. Kalau pahit ya dia tabah atas kepahitannya, minumnya juga sesuai dengan petunjuk dokter yang mengajari gitu, dan sebelumnya harus menghindarkan pantangan makanan-makanan tertentu, jadi dia itu. Nah, kalau sudah itu dia lakukan, maka dia otomatis sembuh. Yang sudah melakukan seperti ini pun kesembuhannya masih diragukan. Apalagi saya tadi gak minum belas. Yang sudah minum sesuai petunjuk, sesuai tata cara, ini kesembuhannya masih ala khotorin. Bagaimana yang tadi seandainya dia tidak minum. Nah ini faktor dulu. Bahaya itu orang sakit ilustrasinya. Nah, sekarang maksudnya bukan melana orang sakit, tapi orang boleh. Bahaya